Kaum muslimin yang berbahagia, tidak beberapa lama lagi kita akan kedatangan tamu yang sangat kita nantikan kedatangannya. Tamu tersebut akan mendatangi rumah orang-orang yang beriman, dan dia akan menetap di rumah orang-orang yang beriman selama 1 bulan lamanya. Tamu tersebut akan mendidik kita untuk hidup disiplin dengan tidak makan dan minum di siang hari, tidak melakukan hubungan seksual suami istri di siang hari, tidak berbicara kotor yang sifatnya mempergunjingkan orang lain. Barang siapa yang taat dengan aturan-aturan tamu tersebut, maka kelak tamu tersebut kembali seperti semula. Kita akan mendapat predikat sebagai manusia yang muttaqin. Siapakah tamu tersebut? Dialah Ramadan, bulan yang penuh berkah, rahmat dan ampunan itu akan mendatangi rumah orang-orang yang beriman, dan dia akan mendidik kita, melatih kita untuk hidup disiplin. Apa tujuan dari Ramadan? Agar kita menjadi orang yang bertakwa. Barang siapa yang bergembira datangnya bulan Ramadan, ada satu ungkapan menjelaskan man fariha bidukhuli Ramadana haramallahu jasadahu ala nirah. Barang siapa yang bergembira datangnya bulan Ramadan, maka diharamkan jasadnya untuk disentuh oleh api neraka. Itu baru bergembira. Tentu bergembira di sini yang dimaksud bukan kita sambut Ramadan itu dengan tertawa, terbahak-bahak, bukan itu. Bukan juga kita sambut Ramadan itu dengan suara petasan yang menggelegar kanan, kiri, depan, belakang, bukan itu yang dimaksud. Tapi bergembira di sini kita sambut Ramadan itu dengan 3 persiapan. Yang pertama adalah persiapan spiritual ruhiyah. Jauh-jauh hari kita melatih diri untuk mengurangi makan dan minum di siang hari. Jauh-jauh hari kita melaksanakan ibadah saum sunnah di siang hari. Kita biasakan mengurangi makan dan minum di siang hari. Sejak sekarang kita melatih diri. Kelak Ramadan datang, kita melaksanakan ibadah saum pada bulan itu tidak lagi merasa letih dan dahaga, karena jauh-jauh hari kita sudah melatih diri untuk mengurangi makan dan minum di siang hari. Itu persiapan yang pertama. Kemudian persiapan yang kedua adalah persiapan ilmu. Kita buka-buka kembali bab tentang puasa Ramadan, baik dalam kitab Tarjih atau kitab Bulughul Maram atau kitab-kitab yang lainnya. Kita buka-buka kembali sejak kapan kita berpuasa, sejak kapan kita berbuka, apa saja yang membatalkan puasa, kita buka. Kita pelajari ilmu dari puasa bulan Ramadan itu, agar kita melaksanakan ibadah saum tidak sia-sia, tapi menghasilkan manusia yang muttaqin. Itu persiapan yang kedua. Kemudian persiapan yang ketiga adalah persiapan fisik. Kita jaga fisik kita dari sekarang.
Jangan sampai terkena penyakit. Agar fisik kita tetap sehat, carilah makanan-makanan yang halal dan yang baik. Agar fisik kita tetap sehat. Kelak Ramadan datang, kita melaksanakan ibadah sahur dalam keadaan sehat. Karena puasa Ramadan itu ibadah yang terpanjang dan terlama yang membutuhkan badan yang sehat. Itu persiapan menyambut datangnya bulan Ramadan. Kaum muslimin yang berbahagia, apa sih tujuan daripada Ramadan itu? Datang ke rumah orang-orang yang beriman, mendidik kita, melatih kita untuk hidup disiplin. Ada barangkali 4 sasaran yang sangat mendasar di dalam bulan Ramadan itu. Yang pertama adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa. Dan ini dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang dahulu sebelum kalian, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Artinya orang yang taat, orang yang tunduk, orang yang patuh kepada ketetapan Allah dan Rasul-Nya. Orang yang bertakwa itu orang yang taat. Jadi apa yang diwajibkan oleh Allah, maka dia wajib untuk melaksanakannya. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang tunduk. Dia tidak pernah sekali-kali menentang perintah Allah dengan apapun alasannya, sekalipun alasan itu baik menurut kita. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang patuh. Dia tidak pernah sekali-kali membuat peribadatan baru tanpa ada perintah dari Allah dan contoh dari Rasul-Nya. Itulah definisi daripada takwa. Taat, tunduk, dan patuh. Saum menuju kepada takwa. Itu sasaran yang pertama. Sasaran yang kedua adalah ibadah saum penghapus daripada dosa-dosa kita yang telah lalu. Sudah berapa tahun umur kita sekarang? Kaum muslimin yang berbahagia, penghapus dosa-dosa kita yang telah lalu. Manusia satu-satunya makhluk Allah yang kadangkala berbuat dosa, kadangkala berbuat baik. Kadangkala berbuat dosa kepada Allah, meninggalkan saum hampir setiap tahun, meninggalkan sholat hampir setiap hari. Ini perbuatan dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah manusia. Tapi kadang-kala manusia juga berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan sholat dengan kontinu, melaksanakan ibadah saum hampir setiap tahun, tidak pernah terputus. Itulah manusia. Kadang berbuat baik, kadang berbuat salah. Kadang juga manusia berbuat baik kepada sesama manusia, menolong kepada yang butuh, menolong kepada yang susah. Tapi kadang-kala juga manusia berbuat salah kepada sesama manusia, memfitnah, menggunjingkan saudaranya sendiri sesama muslim, menyakiti fisiknya dan lain sebagainya. Itulah manusia. Kadang-kala berbuat baik, kadang-kala berbuat salah. Nah, untuk menghilangkan dosa yang pernah kita lakukan selama ini, resep apa yang harus kita amalkan? Ibadah apa yang harus kita amalkan? Di bulan Ramadan adalah penghapus dari dosa-dosa kita yang telah lalu. Rasulullah pernah bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi."
Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan ampunan dari Allah, maka Allah akan hapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu. Jadikanlah Ramadan sebagai pembakar dari dosa-dosa kita yang telah lalu. Di bulan Ramadan ada sholat tarawih selama 1 bulan lamanya. Itu pun penghapus daripada dosa-dosa kita yang telah lalu. Rasulullah pernah bersabda, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang mendirikan salat pada bulan Ramadan, di sini dimaksud adalah salat tarawih. Karena iman dan mengharapkan ampunan dari Allah, maka Allah akan hapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Tarawih hanya ada pada bulan Ramadan. Itu penghapus dosa. Dosa kepada siapa? Kepada Allah. Dosa kita kepada Allah akan diampuni dengan saum dan salat malam. Bagaimana dosa kita kepada sesama manusia? Bukan dengan salat malam. Bukan juga dengan melaksanakan ibadah saum. Beda resepnya. Kesalahan kita kepada Allah bisa dengan saum, kesalahan kita kepada Allah bisa dengan salat malam, tapi kesalahan kita kepada sesama manusia tidak bisa dengan salat malam dan saum pada bulan Ramadan. Apa resepnya? Kesalahan kita kepada sesama manusia adalah silaturahim, berjabatan tangan, saling memaafkan. Itu resepnya. Rasulullah pernah bersabda, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasawfani ila ghufrillahumma qabla ayat tafarraqa." 2 orang muslim yang bertemu kemudian dia berjabatan tangan, maka keduanya diampuni dosa-dosanya sebelum keduanya berpisah dari tempatnya. Silaturahim, Pak. Saum tidak bisa menggugurkan kesalahan kita kepada sesama kita. Salat malam tidak bisa menggugurkan kesalahan kita kepada sesama kita, tapi yang bisa menggugurkan kesalahan kita adalah silaturahim, saling berjabatan tangan, saling memaafkan, saling berwasiat. Itu yang bisa menghapus dosa di antara kita sesama manusia. Kalau Allah mengampuni dosa kita karena saum, kalau Allah mengampuni dosa kita karena silaturahim, maka kita kelak akan kembali kepada fitrahnya manusia yang tidak punya dosa, baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Orang yang tidak punya dosa, jiwanya akan tenang, dan orang yang berjiwa tenang itulah yang kelak Allah akan panggil, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah." Wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji ila rabbika radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoi. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuklah ke dalam hamba-hambaku dan masuklah kepada surgaku. Mari kita laksanakan saum dan mari kita laksanakan silaturahim. Itulah yang akan mendapat ampunan dari Allah. Itu resep yang kedua. Tujuan Ramadan yang ketiga adalah agar kita menjadi orang yang sehat. Sumu tasihu, kata Rasulullah. Puasalah kalian agar kalian menjadi orang yang sehat. Dari ilmu kedokteran, kita kadang-kala tahu ya, kalau orang mau dioperasi biasanya disuruh berpuasa dulu. Paling tidak 12 jam atau 24 jam. Barulah pasien itu dioperasi. Ternyata saum juga membawa kesehatan kepada fisik kita. Itu dalam ilmu kedokteran. Kaum muslimin yang berbahagia, Rasulullah jauh-jauh hari telah bersabda, puasalah kalian agar kalian menjadi orang yang sehat. Sehat apanya? Jasmani dan rohani. Sehat apanya? Intelektual kita, emosional kita, dan spiritual kita. Dengan puasa bisa sehat.
Intelektual kita berpikir yang sehat. Ke depan kita berislam harus lebih baik dari sekarang. Emosional kita juga sehat, berpikir memacu perubahan tersebut. Spiritual kita yang mengontrol mana baik, mana buruk, mana halal, mana haram. Maka akan sehat dengan saum itu. Jadi puasalah agar kita menjadi orang yang sehat. Kemudian yang terakhir, puasa itu ibadah yang diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kullu amal ibni Adam yudha'aful hasanatu bi asri amsalha ila sab'imi'ati dhibbi. Qala Allah illa syam fa huwa li wa anna adribi. Tiap-tiap anak Adam dilipat gandakan pahalanya dari 10 kali lipat menjadi 700 kali lipat itu pada bulan Ramadan. Ila syam kata Allah kecuali puasa. Fahuwali maka itu untukku wa ana ajribihi dan aku sendiri yang akan memberikan ganjaran kepada hajat. Jadi satu-satunya ibadah yang diperuntukkan untuk Allah hanyalah saum pada bulan Ramadan dan Allah langsung yang akan memberikan ganjaran kepada orang yang berpuasa. Kaum muslimin yang berbahagia, kita jadi laki-laki bukan kehendak kita, kehendak Allah. Kita jadi wanita bukan kehendak kita, tapi kehendak Allah. Kita diperintahkan untuk melaksanakan ibadah saum bukan kehendak kita, tapi kehendak Allah. Orang yang beriman manakala Allah dan Rasulnya yang memerintahkan, tidak ada kata lain kecuali sami'na wa ata'na. Saya dengar dan saya taat. Kaum muslimin yang berbahagia, berpuasalah agar kita menjadi orang yang bertakwa. Berpuasalah agar kita diampuni dosa dan kesalahan kita. Berpuasalah agar kita tetap menjadi manusia yang sehat. Berpuasalah karena puasa itu melulu diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala dan Allah langsung yang akan memberikan ganjaran kepada kita. Apa ganjaran dari Allah itu? Kemuliaan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang sangat mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Itulah barangkali yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memanjangkan umur kita sampai pada bulan Ramadan. Dan kita bertekad bulat pada bulan itu nanti kita akan melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya dan semoga Allah memaafkan, mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Jadikanlah Ramadan itu sebagai pembakar dari dosa-dosa kita yang telah lalu. Demikian barangkali yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.